Halo Sobat Mager dimanapun Anda berada, selamat datang lagi di channel Teater 7 Film, channel dimana tempat berkumpulnya para colikiawan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang film The Boy Next Door tahun 2015. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita langsung bahas saja. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Claire, yaitu seorang seksi mom. Dia telah menikah dengan Gerrit, suaminya, dan mempunyai seorang anak yang bernama Kevin. Hubungan Claire dan Gerrit ini memiliki masalah, sehingga membuat Claire merasa cemburu karena gosipnya suaminya ini selingkuh dengan sekretaris kerjanya. Hingga pada suatu saat, ketika Claire ingin keluar rumah, tiba-tiba garasinya macet. Dan ketika itu tampak seorang anak muda yang menolongnya. Anak itu bernama Noah. Noah adalah tetangga Claire yang baru saja pindah karena orang tuanya meninggal. Dan dia tinggal sekaligus mengasuh pamannya yang sedang sakit, yang bernama Mr. Sanborn. Noah menawarkan jasa kepada Claire untuk membetulkan garasi rumahnya. Dengan senang hati Claire menerima tawaran itu. Dia mengajak Kevin membeli alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki garasi rumah Claire. Ketika sampai di toko, Kevin tampak malu-malu anjing dengan seorang gadis yang bernama Ellie yang menjadi kasir di toko tersebut. Karena Kevin menyukai gadis itu dan dia merasa gugup ketika di dekatnya. Tiba-tiba datang segerombolan teman sekolah yang suka membulinya dan mengejek Kevin. Kasihan sekali Kevin. Ceritanya memang Kevin ini sering dibully di sekolahnya. Ketika sampai di rumah, Noah membetulkan garasi Claire. Akhirnya garasinya pun berfungsi dengan baik kembali. Singkat cerita, Noah pun sering bermain ke rumah Claire. Bukan untuk bermain dengan Kevin, melainkan ada maksud tertentu agar mendapat perhatian Claire. Noah dan Claire pun semakin akrab sehingga Noah terobsesi ingin memacari emak-emak, yaitu Claire. Hal ini terjadi ketika si Claire tidak sengaja melihat Noah bugil di jendela kamar Noah. Si Noah pun merasa Claire telah mengintipnya. Hingga pada suatu saat, Kevin dan ayahnya pergi berlibur. Claire pun hanya sendiri di rumah. Mengetahui hal ini, Noah pun ingin melancarkan aksinya. Apakah itu? Apakah pikiran kita sama? Nice. Ternyata Noah menelpon Claire dengan berdalih menanyakan bagaimana cara memanggang daging dengan baik dan benar. Dan meminta Claire untuk membantunya di rumah Noah. Claire pun pergi untuk membantu Noah. Ketika sampai di rumah, Noah pun memberikannya makanan yang dimasak tadi. Dan sambil berbisik kepada Claire, ya lu dengar sendirilah ya. Kiss me, Claire. Kiss me, Claire. I can't. Just once. Tonight. In the window. Hingga pada akhirnya Claire pun terangsang dan wik-wik dengan Noah. Ini kan alur yang kalian mau? Det här i väntan och spela lite Dota och pusha på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och Tak terasa pengencrotan pun berakhir dengan perasaan menyesal. Claire mengungkapkan kepada Noah bahwa apa yang dilakukan semalam bukanlah karena kita saling suka, tapi karena kesalahan. Mendengar hal itu, Noah pun kesal karena Claire sebenarnya tidak menyukai Noah. Karena pengencrotan yang mereka lakukan itu semata-mata karena Claire-nya yang khilaf. Ya, namanya juga manusia. Tak disangka hubungan Claire dan suaminya Gerrit berangsur membaik. Karena Gerrit mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungannya kepada Claire. Claire pun akhirnya memberikan peluang kepada Gerrit. Akan tetapi, Noah terus saja mengikuti kehidupan Claire. Dia tidak terima karena menganggap dirinya dipermainkan oleh Claire. Noah pun menghasut Kevin untuk membenci ayahnya. Ketika di sekolah,
Kevin dibully oleh teman-temannya. Seketika itu Noah pun langsung menghajar orang tersebut hingga kepalanya retak. Wakil kepala sekolah yang bernama Vicky, yaitu bisa dibilang sahabatnya Claire, memanggil Noah atas kejadian itu. Tak disangka Noah pun tiba-tiba marah kepada Vicky karena tak terima dirinya diberi nasihat. Rupanya Noah di sekolahnya yang dulu pernah menjadi pelaku kekerasan juga di sekolah lamanya, dan dia juga memaki wakil kepala sekolah tersebut. Seketika itu, wakil kepala sekolah pun langsung mengeluarkannya dari sekolah tersebut. Claire yang merasa dirinya dihantui Noah akhirnya angkat bicara langsung dengan Noah. Claire memberikan kesepakatan kepada Noah agar memperbaiki hubungan mereka. Hal itu dianggap serius oleh Noah. Hingga pada suatu malam Noah tidak sengaja melihat Claire kembali mesra dengan suaminya. Hal itu pun membuat Noah marah dan kesal karena Claire berbohong atas kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Ketika semua itu terjadi, Noah pun mulai memunculkan obsesi berlebihan untuk memiliki Claire seutuhnya. Sifat psikopat Noah pun makin menjadi-jadi karena ingin menghancurkan hubungan Claire dari suami, anak, dan pekerjaannya. Tak disangka Noah rupanya menyimpan video mesum ketika dia melakukan pengencerotan kepada Claire. Gambar mesum itu dicetaknya dan ditempelkannya ke ruang kelas tempat Claire mengajar murid-muridnya. Sedikit info, Claire ini adalah seorang guru. Sontak hal itu pun membuat Claire kaget. Untungnya Claire dapat membersihkan kelas yang berisi gambar mesum tersebut sebelum muridnya masuk. Sejak saat itu pun Claire selalu merasa tidak tenang karena merasa diteror Noah terus-menerus. Akhirnya dia mengadu ke temannya, Vicky, yaitu kepala sekolah yang ada di tempatnya mengajar. Mereka berdua pun menyusun rencana untuk memberhentikan teror Noah tersebut. Rencananya adalah Claire memakai mobil Vicky dan Vicky memakai mobil Claire ketika pulang sekolah. Karena Noah biasanya selalu mengikuti Claire ketika dia pulang sekolah. Rencana ini dilakukan agar ketika Vicky memakai mobil Claire, Noah mengikutinya sehingga Claire dapat langsung ke rumah Noah untuk mencari file, gambar, dan video mesum mereka agar dihapus dan tidak disebarluaskan. Ketika dia mencari file tersebut, Claire teringat pada saat kejadian yang menimpa suami dan anaknya beberapa hari yang lalu karena rem mobilnya blong. Beruntung suami dan anaknya selamat atas kejadian itu. Claire melihat ada suatu file yang berisi tentang cara memutus tali rem pada mobil. Dan Claire berkeyakinan bahwa yang melakukan itu semua adalah Noah. Vicky memberi info bahwa Noah sadar bahwa mobil yang dibuntutinya itu bukan Claire. Vicky pun langsung memberi peringatan dengan Claire agar cepat-cepat keluar dari rumah Noah. Akhirnya file mesum tersebut berhasil dihapus Claire. Claire pun segera keluar dari rumah Noah. Claire langsung menghubungi Vicky pada saat itu dan menceritakan ketidakwarasan Noah dalam melakukan sesuatu. Ketika Vicky mengakhiri obrolannya dengan Claire, rupanya Noah ada di rumah Vicky. Dia sedang menguping pembicaraan dengan Claire. Noah pun merasa kesal dengan Vicky dan akhirnya Vicky dibunuh secara sadis oleh Noah. Claire yang khawatir dengan Vicky karena kehilangan kabar akhirnya pergi untuk menyusul Vicky ke rumahnya. Dan seketika itu dia mendapati mayat Vicky yang sudah tak bernyawa. Noah menyusun cara agar Garrett dan Kevin menemuinya di suatu tempat dengan berdalih mengadakan suatu acara dan meminta bantuan kepada mereka berdua. Claire yang shock langsung keluar rumah. Ternyata di luar rumah Noah menunggu Claire. Ketika Claire ingin kabur, tiba-tiba Noah mengancamnya dengan pistol
dan Claire pun dibawa Noah ke suatu tempat yang tak lain tempat itu adalah tempat di mana Noah menyuruh Garrett dan Kevin pergi ke tempat itu. Tak disangka di sana telah didapati Garrett dan Kevin dengan kondisi babak belur sambil tangan terikat. Claire histeris melihat itu dan dia berusaha mencari akal agar Garrett dan Kevin bisa bebas. Ketika Claire berlari menemui Kevin, Kevin berusaha meyakinkan Claire kalau dia baik-baik saja. Kevin pun menyuruh Claire agar mengambil suntik yang Kevin bawa di celananya sebagai alat perlindungan diri. Sekilas info bahwa Kevin mengidap penyakit seperti kejang-kejang ketika dia terlalu capek. Dan suntik itu adalah penawarnya yang selalu dibawanya tiap hari. Ketika Noah sedang mengatakan obsesinya ingin memiliki Claire, Claire berusaha menenangkan Noah dengan memberinya harapan dengan syarat tidak membunuh Garrett dan Kevin. Noah yang mendengar hal itu menganggap bahwa Garrett tidak pantas hidup karena dia telah meyakini hati Claire karena selingkuh. Noah pun memutuskan untuk membakar Garrett. Bensin pun disiram ke sekeliling Garrett. Claire yang melihat hal itu tentu saja tidak diam. Dia berusaha berbicara dengan Noah. Tak disangka ketika Claire sedang meyakinkan Noah, suntik dari Kevin tadi tiba-tiba ditancapkan ke mata Noah. Dengan kesakitan, Noah menembak pistol yang ada di tangannya dengan membabi buta. Garrett dan Kevin yang melihat hal itu berusaha memutuskan tali yang mengikat tangan mereka untuk menolong Claire. Beruntung tembakan tersebut tidak mengenai Claire, malah mengenai Garrett. Kevin pun langsung berlari untuk melawan Noah, akan tetapi Kevin terpental. Ketika Noah ingin menembak Kevin, Claire langsung mengulurkan rantai yang dimana ada kotak besi tepat di atas kepala Noah. Seketika itu kotak besi itu jatuh dan menimpa Noah. Noah pun tewas seketika. Di akhir cerita, beruntung Garrett dapat diselamatkan dan film pun tamat. Sungguh cerita yang sangat membagongkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, bye-bye.